Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat sehat semuanya, apa kabar? Bertemu lagi di podcast Kapsul, percakapan profesional dan solusi kesehatan. Nah, kali ini saya Dea akan menemani sobat sehat semua untuk mengulik masalah kesehatan yang sering diperbincangkan. Tapi kali ini saya nggak sendiri, podcast kali ini agak beda. Saya ditemani oleh host kondang nomor 1 di Sidoarjo. Tidak lain tidak bukan Kakak Fajar Ari Wibowo. Halo semua. Ya. Gimana kabarnya Mas Fajar? Alhamdulillah baik sekali, luar biasa. Mbak Dea sendiri kabarnya gimana? Alhamdulillah baik juga. Oke. Kita mau ngobrolin apa nih Mas? Gimana kalau tentang gaya hidup kali ya? Kita bahasnya kali ini karena anak muda sekarang, bukan anak muda doang sih, cuman gaya hidup kayaknya udah harus mulai berubah lebih baik, lebih sehat lagi. Bener banget. Mbak Dea sendiri gaya hidupnya gimana nih kalau boleh tahu? Standar-standar aja sih Mas ya. Standar Makan ya, teratur lempeng gitu ya. Lempeng. Makan teratur, tapi kadang-kadang makan junk food juga sih ya. Oke. Kamu juga kan Mas ya? Iya, kebetulan doyan. Ya, terus abis itu tidur teratur, Tidur teratur. tapi kadang juga begadang ya, mikirin pekerjaan. Enggak, curcol nih sepertinya. Curcol. Iya, terus habis itu sekarang lagi suka-suka olahraga. Oke. Disempatkan untuk olahraga. Oke. Ya kan, anak muda harus sehat. Iya. Bergerak dari diri sendiri. Iya. Kalau Mas Fajar gimana nih? Aku sama sebenarnya standar aja sih, cuman mungkin agak kurang baik di tidur. Tidur agak susah ngatur waktunya, kadang tidur siang terlalu lama, akhirnya malam nggak bisa tidur, jatuhnya ke begadang. Cuman kalau makan, balik lagi emang junk food agak susah untuk dihindari bagi saya sendiri. Iya. Kayaknya bagi semua orang kayaknya. Iya, nah, cuman kan emang junk food nggak baik nih ya. Tapi kalau bagi kita nggak baik, tapi nggak tahu juga kalau kata dokter bagus, gak ada yang tahu juga ya. Gimana kalau kita langsung ngobrol juga sama dokter? Iya, sama gimana ahlinya sih, langsung ya. Gimana sih gaya hidup yang baik, sehat itu susah apa tidak? Mulainya dari mana itu kayaknya lebih enak ngobrol sama dokter langsung. Iya, dokternya Oke. langsung. Kita tanya-tanya ya. Kita kulik-kulik ya. Siap. Oke. Kita sambut aja langsung ya. Langsung aja Iya, kita oke. ngobrol dengan dokter Aditya dan dokter Dokter Fala. Yeay, Halo. dokter. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya dokter ya. Sama-sama. Iya. Mungkin bisa perkenalan dulu sama sobat sehat di rumah. Oke, ya, sobat sehat, perkenalkan saya Dr. Baladika. Saya dokter umum ya, dinas di RSUD Sidoarjo. Ya, salam kenal semuanya. Ya, sobat sehat semuanya, perkenalkan nama saya Dr. Fala Gemilang. Saya dokter umum yang bekerja di RSUD Sidoarjo. Terima kasih. Gimana kabarnya dokter Adit, dokter Fala? Alhamdulillah baik. Seger-seger banget ya dokter Iya. kita. Kayaknya Oke. menerapkan pola hidup sehat kayaknya. Jadi kayaknya kita nggak salah nih buat milih narasumber kita ya. Benar sekali ya. Iya. Kalau gitu langsung aja ya. Langsung kita aja. tanya. Sebenarnya pola hidup sehat itu susah apa nggak sih dok? Terus mungkin bisa dijelaskan pola hidup sehat itu seperti apa yang baik? Mungkin dokter Aditya dulu. Ya, intinya sih gini ya, kalau di susah atau tidaknya hidup sehat ini kan sebenarnya dari diri kita sendiri ya. Bagaimana cara kita memanage untuk konsisten ya menjalani ini. Jadi kalau dibilang mudah, ya sebenarnya mudah. Tapi kalau dibilang susah, ya susah juga. Artinya gampang-gampang susah. Susah ini susah buat niatnya mungkin. Ya betul. Nawaitu ya. Ya, nawaitu ini. Perlu effort ya. Jadi kita perlu effort yang lebih. Kalau seandainya bisa konsisten ya sebenarnya cukup mudah ya kalau udah jadi kebiasaan. Mungkin seperti itu ya, gitu. Kalau buat dokter Fala? Ya, saya setuju dengan Dokter Dika. Gampang-gampang susah. Dimana yang susahnya itu apa sih? Dari niatnya. Niat untuk memulai pola hidup sehat ini sendiri. Selain itu, rutin dan konsistensi untuk melakukannya. Jadi poinnya sih itu. Oke. Kalau misalnya istirahat yang cukup itu termasuk gaya hidup sehat juga apa enggak dokter? Kan kita sebagai pekerja atau mungkin selain bekerja atau mungkin ibu-ibu di rumah tangga terus bisa anak-anak itu istirahat yang cukup yang normal itu seperti apa? Apakah itu juga termasuk gaya hidup sehat? Ya, istirahat yang cukup itu juga termasuk suatu pola hidup sehat. Tapi cuma istirahat aja itu tidak cukup. Karena kita butuh selain istirahat yang cukup, kita juga harus makanan-makanan yang seimbang, yang bergizi. Selain itu juga kita harus butuh olahraga.
Dan kita juga perlu menjaga kebersihan, baik itu kebersihan pada diri kita ataupun pada lingkungan, seperti itu. Nah, kalau misalnya dokter ya, kita pekerjaannya udah di lapangan kan tuh jalan banyak banget, misal udah 6.000 langkah per hari dari pekerjaan doang. Nah, itu bisa nggak sih mengganti buat dari olahraga sendiri tuh? Jadi kita nggak perlu lagi olahraga nih, kan ya kan aku tadi udah 6.000 langkah di kerjaan, ngapain aku harus olahraga lagi? Itu sebenarnya salah apa bener nggak sih? Termasuk ini, ibu-ibu yang sering bertanya, kalau ngepel, nyapu, itu termasuk olahraga apa enggak ya? Kan sering banyak yang tanya dok kayak gitu tuh dok. Kalau dari sisi medis ya, sebenarnya ini dibagi ya, ada istilahnya kita itu ADL ya, atau Activity Daily Living, di mana ini kegiatan sehari-hari kita, entah itu nyapu, ngepel, ya, jalan, dan sebagainya. Ini terlepas dari kegiatan yang kita sebut exercise atau olahraga. Jadi ya kalau bisa dibagi. Memang secara kegiatan sehari-hari kita melakukan kegiatan itu, tapi diusahakan kalau memang ya manajemen waktunya baik ya, kemudian kita juga bisa mengatur pola makan dan sebagainya ya, kalau bisa di luar kegiatan sehari-hari ya, harapannya bisa ya menyempatkan untuk ini ya. Berarti beda ya, bukan bagian dari olahraga, itu aktivitas sehari-hari. Iya. Kalau untuk konsumsi air putih nih dokter, itu gimana? Sehari itu kita harus minum berapa gelas, berapa liter? Di sini kebutuhan cairan sendiri pada tubuh manusia itu biasanya diukur dengan 30 cc kali kilogram berat badan. Jadi misal kita dengan berat badan yang 50 kilo, maka akan butuh cairan sekitar kurang lebih 1.500 cc per hari. Jadi sekitar kurang lebih 1,5 liter. Tapi kita juga harus waspada, itu kan pada orang normal. Bila kita menemukan orang dengan kelainan gagal ginjal, lalu ada kelainan jantung, itu beda. Jadi akan lebih sedikit. Jadi biasanya penghitungannya dengan total cairan tubuh yang diperlukan itu dikurangi 30%-nya. Jadi konsumsinya akan lebih sedikit daripada orang yang normal, seperti itu. Kalau bangun tidur, biasanya kan ada yang bilang tuh dokter, bangun tidur itu baiknya langsung minum air putih biar membantu pencernaan atau membantu kesehatan itu lebih baik. Itu benar apa enggak sih dokter? Oke. Mungkin ini ya, yang perlu dipahami dulu bahwa tiap individu itu punya aktivitas fisik yang berbeda ya. Memang yang disebutkan Dokter Fala barusan itu adalah benar dan itu memang kebutuhan cairan sehari-hari ya. Tapi ada istilahnya, tiap individu ini punya aktivitas yang berbeda. Pada kondisi orang dengan aktivitas yang lebih itu pasti kebutuhan cairannya juga lebih ya. Kemudian juga ketika kita tidur dalam mungkin jam 9 sampai jam 5 pagi, itu kita tidak ada intake cairan yang masuk ya. Yang pertama itu. Yang kedua, apalagi kalau ada AC, kipas dan sebagainya, dehidrasi malah makin nemen ya gitu ya. Jadi kalau seandainya bangun tidur itu segera minum air putih, itu sangat-sangat dianjurkan ya. Ya otomatis itu untuk ya satu mengembalikan ya volume cairan di tubuh ya yang hilang dan terrehidrasi dengan baik. Yang kedua otomatis untuk pencernaan dan untuk fungsi jantung ya, itu akan membantu sekali. Jadi sebenarnya kalau bisa ya memang kalau pas bangun pagi disiapkan ya, jadi ada air yang wajib tersiapkan, wajib air nih dok ya, lebih baik gitu. Iya. Berarti mungkin tipsnya bisa naruh tumbler atau gelas gitu, isikan air, jadi kalau bangun tidur nggak usah jauh-jauh, jadi nggak lupa buat minumnya ya. Itu hanya buat air putih atau boleh air bisa air teh atau isotonik gitu? Harus air putih, jadi tidak boleh air teh, air gula, ataupun malah apalagi soda. Itu kalorinya sekali. Jadi kurang lebih kita kalau bangun tidur itu siapkan air kurang lebih 500 cc. Jadi untuk bangun tidur kita langsung minum. Manfaatnya juga sangat banyak sekali, tadi sudah disebutkan oleh Dokter Dika tadi. Kalau infused water itu dokter, itu gimana dok? Itu bisa nggak sih kita konsumsi untuk menyeimbangkan pola hidup sehat? Oke, kalau infused water itu adalah ini ya, memang dia punya manfaat satu,
Karena di situ kan banyak ya, biasanya kan kecampur jeruk ya, Iya. stroberi ya, Iya kan macam-macam. lagi in juga kan Nah, hidupnya. ya itu. Tapi perlu diperhatikan juga pada penderita-penderita yang mungkin ya ada riwayat sakit mah atau mungkin sakit GERD ya, seperti itu juga perlu diperhatikan. Apabila lambungnya dirasa nih tidak kuat ya jangan dipaksakan. Jadi artinya infused water ini tidak selalu menjadi hal yang wajib. Intinya adalah cairan yang harusnya ini tergantikan gitu. Jadi ya boleh pakai infused water, tapi perlu kita juga harus sadar diri. Apakah kita ini punya ini ya hal yang sensitif ya ke lambung kita gitu mungkin ya. Buah-buahnya juga harus Iya, dipilih harus sesuai diperhatikan, sama betul, kondisi tubuh. Gitu. Mungkin kita buka Q&A Instagram kali ya. Aku boleh tanya sedikit Oke, tips boleh, mungkin ya, boleh. Pak ya. Iya. Ini dok, mungkin buat tipikal badan yang kurus seperti saya sendiri, mungkin lebih ke konsultasi pribadi jatuhnya. Salah nggak sih dok kalau misal ada pikiran tuh kan snack ringan di luar sana itu kan kalorinya cukup tinggi-tinggi tuh. Nah, salah satu buat ngebentuk menggemukkan badan mungkin ya, itu kan salah satu faktornya itu karena makan tidak sesuai dengan kebutuhannya, aktivitas sosialnya kurang, mungkin kalorinya juga terlalu banyak kan. Nah itu salah nggak sih kalau kita perbanyak makan aja, ciki mungkin bagian dari micin kan. Iya. Mungkin saya melalui generasi micin. itu salah nggak sih sebenarnya dok kalau misal ini aku pengen gemuk nih tapi yaudah deh aku cari cara gampang Cara aja, instan. aku nggak mau gerak tapi aku banyak makan Makanan aja. ngawur mungkin. Nah, banyak orang-orang sekitar kita, nah, contohnya Mas Fajar juga kan bertanya-tanya, Iya. pada pasien-pasien atau orang-orang yang dengan underweight ingin menambah berat badan, itu dengan cara mengkonsumsi snack-snack yang berlebih, itu kurang benar ya. Jadi tetap diusahakan mengatur pola hidup sehat, karena kita harus melihat efek lainnya lagi. Jadi selain bisa menambahkan berat badan, bisa juga dapat malah berlebih, akan menjadi obesitas. Selain itu juga akan mengganggu pencernaan, sistem metabolik, sehingga apa? Akan mengakibatkan malah kadar gula darah yang ada di dalam tubuh akan meningkat, akan meningkatkan tekanan darah juga, serta bisa kolesterol juga meningkat dan lemak. Akhirnya apa? Penyakit-penyakit kronis itu semua nanti bisa menghampiri. Jadi seperti penyakit jantung, penyakit kanker dan sebagainya. Berarti kolesterol gula darah itu nggak memandang umur berarti ya dok, kemungkinan Iya. besar Bisa, under sangat 30 pun Tidak sangat memandang bisa umur. itu ya. Akhir-akhir ini juga di sini juga banyak pasien-pasien anak, malah bukan karena diabetes tipe 1, karena malah diabetes hiper yang karena terlalu banyak konsumsi manis-manis. Apalagi kan sekarang jajan-jajan sekarang, minuman-minuman yang Kebetulan emang enak ya. itu memang enak. Suasananya lagi Tapi panas emang salah ya. sih ya. Suasananya lagi panas. Itu kalorinya juga sangat besar sekali. Boba-boba itu ya dok ya. Iya. Ya, gimana lanjut? Kalau buat ada yang ini overweight kan kita berarti kan tadi yang buat yang kurus. Kalau buat yang overweight itu kalau mereka misal aku mau diet tapi mereka pengen cara cepat, cepat. misal Sedot lemak. kayak sedot lemak atau cuman baik mungkin terkesannya instan proses tapi itu sebenarnya baik atau enggak sih dokter? Bahkan ada yang katanya potong lambung. Itu Sekarang lagi itu. saya sendiri takut sih sebenarnya Oh, kalau yang ini aja mendengarkan udah iya ini ya. agak ngeri gitu. Ngeri gitu, ngilu. Gimana Nah, dok? itu gimana dokter tanggapannya? Kalau dari sisi medis ya, jadi sisi medis ini sebenarnya banyak treatment itu yang non invasif ya, artinya bukan tindakan yang operasi dan sebagainya. Jadi itu banyak sekali tahapan yang harus dilalui. Pada penderita obesitas ya, diusahakan seharusnya adalah yang pertama diubah itu ya pola makannya, gaya hidupnya, banyak gerak ya. Kemudian juga diusahakan juga jangan sampai dari overweightnya dia menjadi depresi, kemudian memilih cara instan. Bagaimanapun cara instan ini sangat tidak dianjurkan ya, kecuali memang ada indikasi medis tertentu ya, dan ini pun khusus. Jadi tidak semua dipukul rata setiap pasien yang obes harus langsung dilakukan gastrektomi atau yang tadi ya dipotong lambung, kemudian liposuction dan sebagainya. Hal-hal seperti ini itu suatu treatment medis yang itu nanti diakhirkan. Artinya
kita akan mengupayakan tindakan-tindakan yang non-invasif dulu. Ya seperti ya itu tadi. Mungkin kalau overweight, ya otomatis mungkin sobat sehat pernah ini ya, tahu ya tentang defisit kalori ya mungkin. Jadi ya dipertimbangkan untuk kebutuhan kalori hariannya itu lebih rendah daripada kebutuhan sebenarnya. Nah itu bisa lemaknya kebakar ya, kemudian bobotnya akan menjadi berkurang. Intinya jangan terlalu ini ya, instan terus menganggap semua tindakan bedah dan sebagainya itu menjadi pilihan utama. Seperti itu sih mungkin. Kalau buat ini saya lupa sih sebenarnya ada kata-kata apa itu, kayak mereka malam itu maksimal makan jam 8 malam misalnya dokter ya. Nah mereka tuh nggak boleh makan sampai jam berapa belas jam saya lupa. 12 kayaknya. Ada 12 gitu ya. Jadi Kan? semacam puasa memang. Iya. Ya. Istilahnya tahu dokter. Intermittent fasting. Nah itu biasanya. bener, saya lupa. Nah itu bisa nggak sih dokter sebenarnya buat jadi salah satu opsi? Itu tergolong baik atau enggaknya? Untuk intermittent fasting yang itu sangat baik ini. Jadi apalagi pada orang-orang yang mau diet untuk mengurangi berat badan, itu juga sangat penting sekali. Biasanya kan menggunakan misal dari awalnya itu 12 jam, 12 jam. Jadi 12 jam untuk jendela puasa, 12 jam jendela makan. Nanti selanjutnya kalau sudah bisa mengimbangi akan ditambah lagi. Jadi 14 ya. Jadi 14 jam puasa, lalu sisanya juga kalau makan. misalnya dokter ya, kita udah menerapkan 14 jam tadi puasa dan sisanya kita makan gitu. Tapi makannya juga sama, jadi porsinya biasanya sedikit, 1 piring jadi 2 piring nih, tiba-tiba itu bisa juga boleh gitu atau ini salah sebenarnya. Jadi kalau memang itu ya udah tetap 1 porsi biasanya gitu. Ya seperti yang saya bilang tadi ya, konsepnya ya balik lagi ke kebutuhan kalori harian kita ya. Meskipun kita puasa, kalau kalori yang kita makan 3.000 ya, padahal kita butuhnya cuma 2.000, 10.000-nya jadi lemak. Jadi perutnya buncit jadi gitu. Artinya ya tetap memperhatikan apa artinya kebutuhan kalori harian kita, seperti itu. Kalau ini pola makan yang bagus itu dokter, makannya tuh harus jam berapa, itu gimana dok? Ada aturannya nggak sih sebenarnya? Mungkin bisa dijelaskan dokter? Untuk ini ya. Atau terserah gitu dok, terserah, yang penting harus sehari 3 kali gitu. Tetap ya, kalau misalnya pola makan yang teratur itu jam-jamnya tetap ya tadi, hindari jam makan malam. Jadi sebisa mungkin ya maksimal jam 7 malam. Jadi di atas jam 7 malam itu sudah stop makan. Biasanya jam 7 malam yang rame junk food. Nah itu ya. Saya juga di sana biasanya. Iya. Praktek mie goreng. Iya. Itu enak ya, Mas. Malam-malam mah. Iya. Oke. Dengerin tuh Mas, jangan makan-makan yang junk food. Berusaha kita. Kan begadang nonton drakor makan Iya. Emang paling enak kayak gitu. Sambil snack ringan kita yang nonton. Iya. Benar. Sampai Gak ketiduran. kerasa Habis Toples banyak ya. Entah berapa kalori yang masuk. Tapi buat saya kayaknya susah. Stay kurus aja gitu. Kita Masuk lanjut. Q&A. Iya, boleh Q&A. Ya. Q&A. Jadi mungkin kita juga bakal mewakili penonton kita di dokter. Jadi kita buka Q&A dari Instagram. Ada beberapa teman-teman yang sudah bertanya. Ini mungkin kita nggak jawab semuanya, kita pilih beberapa aja. Jadi mungkin 5 kali ya. Mungkin yang belum terjawab bisa lanjut konsul sama dokter Adia dan Fala di RSUD. Oke, kita lihat. Nah, ini kayaknya agak-agak menyinggung topik kita juga. Asal bukan menyinggung tanah, nggak apa-apa sih Mbak. Oke, baik. Ini dari Instagram adi__ramadhani 019. Untuk menghindari diabetes, sebaiknya mengkonsumsi gula berapa sendok sehari, dokter? Terima kasih. Monggo, siapa yang mau? Jadi untuk konsumsi gula pada pasien-pasien diabetes itu diusahakan tidak melebihi dari 50 gram dalam sehari. Dimana kurang lebih sekitar 3,5 sendok makan. Dan sebisa mungkin diganti ya. Sekarang kan banyak gula-gula yang
rendah kalori. Jadi seperti itu. Yang khusus itulah Iya, buat orang iya, diabetes. iya, iya. Itu nggak ada takarannya buat 50 gram juga nih, walaupun tetap brandnya gulanya tadi khusus buat penderita itu sama juga dokter. Ya, harusnya sih tetap diusahakan sama 50 gram tadi. 50 gram per hari. Oke, next ya dokter ya. Ini. Ini udah ditanyain sama Mas Fajar, mungkin bisa dijelaskan lagi ya dokter. Boleh, Cara biar gemuk gimana dok? Padahal udah makan banyak tapi nggak gemuk-gemuk. Oke. Iya, tadi kan Tadi kayaknya- belum dijelaskan sih iya, caranya belum ya. kayak gimana, Mungkin, cuman menjawab aja keresahan Oke. pribadi. ternyata banyak orang yang meresahkan Iya, ya. Pengen ya, ternyata banyak saya yang punya ini. tim. Gimana kalau kita bikin WhatsApp grup? Termasuk saya juga. Oke. Gemuk ini. Tapi bagi beberapa orang kayaknya kita privilege ya. Iya, iya. Benar-benar. Gimana dokter? Oke, jadi gini, kalau memang ya biasanya banyak ya Pak orang-orang dengan bawaan badannya ini kecil gitu ya. Kalau seandainya dia ingin gemuk, konsepnya adalah intake kalori yang masuk ya. Jadi misal nih kebutuhan harian dia butuh mungkin 2000 kalori, ya harus lebih. Tapi perlu diperhatikan kalori yang diambil jangan hanya dari karbohidrat ya. Jangan dari lemak juga. Jadi kalau bisa diusahakan protein ya. 1 gram protein setara dengan 4 kilokalori, sedangkan 1 gram lemak 9, artinya lebih besar. Nah, seperti ini harapannya kalau seandainya kebutuhan kalorinya lebih, tapi ya jangan malas olahraga juga. Kalau kalorinya lebih, dia tidak ada olahraga, kelebihannya ini akan jadi lemak gitu. Tapi kalau kita ada olahraga, dia akan menjadi massa otot. Nah, seperti itu. Jadi untuk menambah berat badan, perhatikan kalorik surplus ya. Kalau yang penurunan berat badan ya defisit kalori itu tadi. Dan diperhatikan lagi, bukan berarti dengan kalorik surplus kita jadi bermalas-malasan ya. Jadi itu bahaya sekali, malah jadi kemana-mana nanti jadi lemak gitu ya. Itu bahaya sekali. Jadi harus diimbangi dengan olahraga juga seperti itu. Ada mungkin nyinggung dikit ya dok kan. Ada olahraga khusus gak sih dok? Bukan khusus lagi ya. Atau yang disarankan mungkin buat orang-orang yang kurus nih baiknya lari atau apa gitu. Mungkin bukan buat yang kurus aja, mungkin yang buat yang overweight juga. Ada saran olahraga gak sih dok? Biar kita juga nggak bingung nih. Mungkin kan emang susah ya dari niatnya dari awal. Mungkin karena kelihatan olahraga nih lari kayaknya berat banget tuh. Sekali, ya. Udah mau bangun Untuk tidur orang aja udah susah. memulai pertama kali dokter. Oke. Mungkin ada olahraga yang ringan mungkin ringan, yang bisa dikerjakan di rumah atau Ya, gimana aja? sebenarnya ini ya olahraga yang dianjurkan ya resistance training ya. Apa itu dok? Resistance training. Jadi ya di mana olahraga ini bisa dilakukan di mana saja ya. Seperti angkat beban, push up, sit up. Ini kan tidak perlu alat yang terlalu ini ya untuk pergi ke gym mungkin terlalu ini ya perlu effort yang jauh belum lagi Perlu duit niat juga. Iya. Itu bisa dikerjakan di rumah, kemudian ngambil sela-sela waktu yang senggang ya. Kalau seperti itu kan itu nanti dari olahraga seperti itu otot jadi kebentuk ya, massa badan jadi naik tapi bukan lemak. Ya jadinya ya otot itu tadi gitu. Boleh. Buat yang overweight Kalau overweight justru di sini diperhatikan, artinya kalau overweightnya ini kan obesitas sebenarnya ada gradingnya ya. Kalau dia sudah yang sangat gemuk sekali, justru olahraga kardio ya seperti lari dan sebagainya untuk awal-awal dihindarkan dulu. Loh kenapa dok? Kan harusnya kan kalorinya dibakar ya lewat olahraga seperti lari dan sebagainya. Orang overweight ini perlu diperhatikan, beban tubuhnya ini terlalu besar. Kalau dia olahraga yang berat seperti itu, sendi-sendi ini perlu diperhatikan. Dia menahan beban sebegitu beratnya, malah sendinya yang aus nanti. Jadi secara bertahap mungkin bukan bobotnya malah menambah diturunkan gitu lagi. diturunkan perlahan. Oke. Setelah mencapai bobot tertentu, nah baru dipertimbangkan kardio. Jadi jangan, oh berarti kalau gemuk langsung kardio nih. Nah ini jangan ya, karena seperti itu sendi-sendi tulang akan menerima beban yang sangat besar, malah menjadi beban untuk ini kerja sendi tulangnya gitu. Mungkin jalan cepat kali ya. Jalan cepat masih boleh, ya, Jalan. berenang ya seperti itu. Bersepeda itu aman, gitu. Jalan aja di alun-alun kota gitu ya. Yang penting Atau ke bukan rumah lari saya dari kirim kereta. makanan gitu boleh. Jalan ke mall boleh nggak? Ya, kalau jalan-jalan di mall masih Jalan-jalan olahraga juga iya. nggak sih dok? Iya nggak dok? Boleh. Ya, Oh, boleh, bisa. boleh. Mari kita ke mall Masuk abis langsung ini ya. Di sini kita ke mall Kita ke langsung mall ya. ya langsung ya. Mungkin Oke. next Next question. Tips untuk yang lagi diet dong dokter.
tips yang lagi diet? Kalau tips untuk yang lagi diet, tetap ya dari Niat. tadi ya. Niat itu kalau ngomong gampang ya, tapi kalau menyadarkan untuk diri sendiri, untuk niat memulai itu sangat susah sekali. Oke. Terus tadi kan konsisten juga. Itu juga untuk memulainya itu tidak hanya 1-2 hari, jadi untuk seterusnya. Kalau tidak gitu akan kembali lagi, seperti itu. Terus untuk makanannya juga harus jaga. Makanan harus yang seimbang ya, tadi sudah dijelaskan juga. Untuk istirahat juga harus yang cukup, bisa 8 jam per hari. Itu minimal ya, dokter? Iya, bisa 6-8 jam. Oke. Tapi itu durasinya. Selain durasi itu juga kualitas sangat penting. Jadi kualitas tidur itu tuh baik atau tidak. Kita tidurnya lama, tapi bangun tidur itu masih capek, masih Karena ngantuk. tidurnya mimpinya kerjaan, dokter. Jadi kurang bagus mungkin. Ya. Di kita. Jadi kalau apabila kita bangun tidur terasa fresh, terasa seger, lah itu berarti tidur kita berkualitas seperti itu. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya Mas ya. Oke. Ini agak ini sih pertanyaan. Apakah hernia ada kaitannya dengan gaya hidup sehat, Dok? Kalau hernia gaya hidup sehat ada yang memang tidak. Jadi hernia ini kan merupakan suatu benjolan di mana dia akan turun ke bawah gitu. Jadi beberapa penyebab hernia ini pun juga bermacam-macam. Dari yang pertama bisa karena faktor umur. Karena faktor umur ini pada pasien-pasien yang sudah lanjut usia itu biasanya kan otot-otot sudah mulai menurun. Jadi itu bisa. Selain itu juga bisa karena kerja yang terlalu berat. Yaitu seperti biasanya pada pekerjaan kuli. Seringnya kan mengangkat benda-benda berat seperti itu. Itu juga bisa. Kalau yang pada mempengaruhi pola hidup sehat ini biasanya pada orang-orang yang sering sembelit. Nah, itu kan gangguan pencernaannya tidak lancar. Untuk makannya, pola makannya kan akhirnya itu berarti tidak teratur gitu. Itu juga bisa. Lalu yang batuk kronis. Batuk kronis atau batuk yang lama biasanya pada pasien TBC. Itu juga bisa dipengaruhi oleh pola hidup sehat. Karena apa? Batuk kronis kan bisa harus kebersihan tadi, kebersihan diri dan lingkungan. Itu sangat berpengaruh sekali. Seperti itu. Oke, mungkin tips kali ya Dok ya, tips terakhir untuk sobat sehat di rumah dari Dokter Adit. Ya, yang perlu diperhatikan ya sobat sehat ya. Intinya ya sebelum memulai semuanya kumpulkan niat dulu ya. Setelah niat terkumpul jangan lupa untuk ya disiplin, konsisten ya. Setelah itu baru deh Anda akan menikmati bagaimana ya investasi kesehatan ini sangat-sangat bermanfaat ya. Usia tua jadi lebih produktif ya, kemudian tulang sendi otot jadi makin baik ya, terus juga tidak lupa ya kalau orang yang olahraga rutin, hidup sehatnya cukup baik, itu secara alam bawah sadar akan mempengaruhi kesehatan mental ya, itu yang penting. Jadi ya kita akan lebih bahagia dan sebagainya. Jadi tips pentingnya kumpulkan niat dan wajib konsisten, itu mungkin. Dari Dokter Fala mungkin ada tips juga? Ingin menambahkan saja dari Dokter Dika, tadi kan selain yang dan konsisten tadi harus diingat ya, dari tadi sudah kita singgung. Jadi harus istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, harus makan makanan yang seimbang dan bergizi, dan menjaga kebersihan baik diri maupun lingkungan. Seperti itu. Nah, ternyata Udah. nggak serumit yang kita pikirkan ya. Ya sebenarnya emang cuma Intinya apa? butuh niat aja Niat, sih. iya, niat dan Lagi-lagi, konsistensi. ya, kayaknya niatnya butuh 3 kali niat gitu. Iya. Jadi buat sobat sehat di rumah, niat tuh emang nggak perlu kalian dihina dulu kan biar buat niat itu ada itu saya rasa nggak perlu. Udah saya. Ya. Jangan perlu dihina dulu buat jadi hidup biar lebih sehat. Sebenarnya kalau dipikir juga olahraga hanya sebatas jalan keliling komplek rumah atau apa itu kan Nge-mall ini juga nggak apa-apa ya katanya di ya. mall mungkin kan sekalian. Nah, kebersihan hidup kan juga mudah banget sebenarnya untuk dilakukan, tapi kan kadang emang sering terlupakan sama dirinya masing-masing, terutama saya mungkin. Oke. Jangan juga sering begadang mungkin ya dari betul. biasakan kebanyakan orang-orang sekarang kan mengalami susah tidur tadi. Oke.
Oke. Mungkin sebelum kita tutup kita tanya kali ya, Sobat Sehat mungkin ada yang mau konsultasi lebih lanjut Oke. kali ya. Dokter Aditya sama Dokter Fala ini prakteknya di mana, jam berapa, mungkin bisa disampaikan sama Sobat Sehat semuanya. Ya, untuk Sobat Sehat, ya yang perlu diperhatikan adalah ya insya Allah semua dokter sama ya. Mau ke dokter siapa aja boleh. Kalau mau menemui saya, Anda bisa datang ke RSUD Sidoarjo ya. Kemudian melakukan pemeriksaan ya. Di sana ada banyak dokter yang berkompetensi. Jadi kalau mau konsultasi kesehatan jangan ragu ya, datang ke RSUD Sidoarjo gitu ya. Mungkin tips itu tadi dokter Fala praktek di mana Ya. ya? Di RSUD Sidoarjo. Untuk prakteknya saya Dr. Fala Gemilang di RSUD Sidoarjo. Jadi Sobat Sehat semua jangan lupa kalau misalnya ada gangguan atau keluhan yang dikeluhkan langsung saja ke RSUD Sidoarjo. Gak usah ke yang lain, langsung ke sini ketemu dokter Fala sama dokter Adit ya. Lebih ini ya kan ya. Seger-seger kan, Iya, kayaknya seger-seger, ya. sakit, wah dokterku seger, kayak jadi sakit Kayak jadi kayaknya. sakit, iya, bener-bener. Harapannya begitu. Buat Sobat Sehat semua yang belum follow sosial media kita juga, boleh banget di follow di Instagram @rsudsda, bisa di mana lagi Mbak Dea? Di YouTube bisa nanti, mungkin bisa streaming kali ya di Oke. YouTube ya, di @humas RSUD Sidoarjo. Bisa juga di Facebook RSUD Sidoarjo. Bisa juga di Spotify, mungkin bisa di ini ya, kalau misalnya kita lagi nganggur Barangkali di jalan gitu mau Iya. dengerin podcast daripada Iya. Apa Aku ya? pengen diet nih, bikin podcast gitu betul kan banget ya. nih tentang kesehatan ya. Boleh banget tuh. Ya, oke. Baik dokter, terima kasih atas penjelasannya Ya, dan sama-sama. ilmu-ilmunya. Semoga Dokter Fala dan Dokter Adit sehat selalu. Amin. Oke. Semoga Mbak Dea juga sehat selalu. Iya, semoga Kita Mbak semua Dea bahagia sehat. juga Iya, biar iya. hidupnya lebih sehat, kualitas Iya. hidupnya Mari juga kita lebih baik. terapkan hidup sehat dari sekarang. Mulai sekarang, nggak usah nunggu nanti-nanti. Iya, oke. Demikian Sobat Sehat, podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk terus update sosial media kita. Mungkin ada tambahan dari Mas Fajar? Tambahannya, niatnya jangan digugurin, buletin terus. Bulet tahu-tahu bocor, nggak jadi lagi kita. Oke, akhir kata saya Dea. Saya Fajar, dengan narasumber kita. Saya Dr. Fala Gemilang. Saya Dr. Aditya Baladika. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.